Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Karena biarlah dengan firman Tuhan itu kita boleh ditopang dan dibentuk. Kami undang bangkit berdiri, kita mau pujikan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu, menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan betapa kagum. Waktu selanjutnya kami berikan kepada hamba-Nya. Melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Sungguh kami tidak dapat mengerti akan besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Karya Tuhan yang mulia, yang agung, yang boleh Tuhan kerjakan dalam diri kami, membuat kami terkagum-kagum akan besarnya cinta Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sadar kehadiran kami saat ini itu juga adalah berkat yang terindah dari Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Malam hari ini ya Tuhan, kembali kami berada dalam persekutuan di mana kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami
untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Juga urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Shalom, selamat malam. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Yes ya. Ada yang sempat hujanan juga Bapak Ibu? Ada ya. Saya tadi tinggal belok kiri itu tiba-tiba hujannya besar, jadi mungkin kelihatan basah gitu ya. Gak apa-apa, tidak mengurangi semangat ya. Kita tetap semangat belajar firman Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar satu pokok bahasan yang sangat penting, mengingatkan kita kembali tentang tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yang terkadang seringkali justru kita tidak ingat gitu ya. Seringkali itu pekerjaannya orang lain, bukan pekerjaan saya. Tanggung jawab yang sangat berat, tapi itu merupakan sebuah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita mau buka ayatnya di dalam Matius pasal 28. Saya rasa ini ayat yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua ya. Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Sudah ketemu Bapak Ibu? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sudah dapat ya? Kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin ya. Satu ayat firman Tuhan yang sangat familiar dalam pembacaan Alkitab kita. Jadi apa tanggung jawabnya Bapak Ibu? Apa tanggung jawabnya Bapak Ibu? Apa tanggung jawab kita? Memberitakan Injil ya. Kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil, membawa atau mengenalkan Injil kepada orang yang belum mendengar. Sebuah tanggung jawab yang sulit. Apalagi terkadang tanggung jawab ini dianggap bukan suatu tanggung jawab yang sangat penting untuk kita lakukan. Kebanyakan orang Kristen mengkotak-kotakan yang namanya pekerjaan atau panggilan gitu ya. Banyak orang Kristen bilang, itu pekerjaannya full timer. Itu pekerjaannya pendeta, bukan pekerjaan saya untuk memberitakan Injil. Saya kerja, ya minggu saya cukup datang ke gereja, sudah selesai. Ada juga yang mengatakan, apakah kalau saya memberitakan Injil, saya harus jadi full timer? Apakah saya harus meninggalkan pekerjaan keseharian saya? Apakah saya harus meninggalkan mata pencaharian saya? Kadang orang juga menganggapnya hal yang seperti itu. Jadi tanggung jawab untuk kita bersama-sama mau memberitakan Injil terkadang terlupakan gitu ya. Sebab itu pada malam hari ini kita mau belajar akan hal tersebut. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang lebih penting yang perlu untuk kita pelajari terlebih dahulu ya. Ada satu hal. Kenapa sih kita harus memberitakan Injil? Kenapa pemberitaan Injil adalah sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan? Nah, berbicara soal tanggung jawab untuk memberitakan Injil, ada sebuah analogi yang baik sekali yang dikisahkan oleh Rasul Paulus. Kita buka ayatnya di Roma pasal 1 ayat 14. Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14. Kita mau melihat analogi Rasul Paulus mengapa pemberitaan Injil itu sangat penting untuk dilakukan. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-14. Sudah dapat ya, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak
terpelajar. Pembahasan di Roma pasal 1 ayat 14 ini masih dalam satu perikop ya, dari tulisannya itu di atas Bapak Ibu bisa lihat Paulus ingin ke Roma. Jadi ada sebuah kerinduan Rasul Paulus untuk pergi ke Roma, tentunya bukan buat jalan-jalan gitu ya, tapi buat memberitakan Injil. Rasul Paulus bilang tanggung jawab memberitakan Injil itu seperti berhutang. Ya. Yang namanya hutang harus dibayar apa enggak Bapak Ibu? Dibayar ya. Pertanyaannya sekarang, Paulus hutang sama siapa? Kita ini utang sama siapa sih? Kenapa kita nih disebut berhutang untuk memberitakan Injil? Kita juga mau belajar. Kepada siapa kita berhutang gitu ya? Kita baca Roma pasal yang ke-10. Kita hari ini cukup banyak baca Alkitab, enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-14 dan 15. Kepada orang-orang inilah kita berhutang untuk memberitakan Injil gitu. Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-14 dan 15. Sudah dapat saya bacakan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, Tuhan gitu ya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15. Ayat-ayat ini mau memberitahu kita bahwa di luar sana, di luar tembok gereja sekarang, masih banyak orang yang belum mendengar tentang Injil. Masih banyak orang yang gak kenal siapa Tuhan Yesus. Masih banyak orang yang perlu untuk diinjili. Masih banyak orang yang hidupnya berada dalam kegelapan dunia. Kita bersyukur gitu ya. 1 Petrus pasal 1 mengatakan bahwa kita nih dipanggil masuk ke dalam terangnya yang kudus. Jadi di luar tembok gereja sekarang masih banyak orang yang perlu untuk mendengar tentang Injil. Dan kepada mereka lah kita berhutang. Banyak orang-orang yang terpanggil menjadi misionaris, melayani bahkan sampai ke luar negeri, hidup di pedalaman. Kenapa? Karena orang-orang inilah yang dipanggil secara spesifik untuk apa? Memberitakan Injil kepada mereka-mereka yang belum mendengar tentang Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita nih berhutang. Istilahnya Rasul Paulus, saya suka kata berhutang ya. Kenapa? Karena kita perlu bayar. Kalau kita nggak ada kewajiban buat bayar, sudah apa yang dilakukan gitu kan? Kita berhutang untuk mengabarkan Injil. Kita berhutang untuk membawa orang-orang mengenal Kristus. Pertanyaannya, bisa apa enggak? Bisa, dengan pertolongan Roh Kudus ya. Kita dimampukan, kita diberdayakan oleh Roh Kudus. Kita ingat beberapa minggu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta. Peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas diri para murid. Peristiwa Pentakosta bukan berbicara soal wah, seseorang harus punya bahasa roh supaya bisa diberkati. Enggak. Peristiwa Pentakosta esensinya itu berbicara soal penginjilan. Bagaimana para murid diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk mengabarkan Injil. Jadi bisa enggak? Bisa, dengan pertolongan Roh Kudus. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa untuk mempertobatkan orang, untuk membawa orang-orang untuk dapat percaya kepada Tuhan, itu bukan kita yang bisa. Itu pekerjaannya Tuhan. Tapi inilah berkat anugerah yang boleh kita terima sebagai pembawa kabar baik. Bahwa kita diberikan sebuah anugerah untuk apa? Untuk juga boleh menghadirkan Kristus kepada orang lain. Rasul Paulus bilang ini dalam 2 Korintus 5 sebagai agen pendamaian.
Kita dibawa, kita dituntun oleh Tuhan untuk apa? Untuk kita menjadi agen pendamaian. Orang-orang yang hidupnya masih dalam dosa, belum menerima pendamaian, boleh menerima pendamaian yang dari Tuhan. Jadi sampai di sini kita paham betapa pentingnya untuk kita boleh mewartakan Injil. Betapa ada urgensi di dalam kita harus memberitakan Injil. Sekarang pertanyaannya ke awal gini ya. Bagaimana cara kita untuk kita bisa memberitakan Injil? Saya bukan pendeta, Pak. Saya bukan pendeta, saya bukan full timer. Bagaimana cara saya bisa memberitakan Injil? Apakah saya harus meninggalkan pekerjaan saya? Apakah sekali lagi saya tidak bisa bekerja? Kita mau buka satu ayat di 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Sebelum masuk ke sini ya, tadi kita belajar bahwa banyak orang-orang yang belum mendengar tentang Tuhan, dan sekali lagi itu adalah panggilan kita. Memang betul bahwa iman itu diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Beberapa waktu yang lalu di awal bulan Juni, kalau saya masih ingat, kita mengikuti webinar ya, karya Roh Kudus dalam keselamatan. Tuhan yang boleh menganugerahkan kita iman, Roh Kudus yang boleh membantu kita untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Tapi sekali lagi di sisi lain, Rasul Paulus juga bilang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Jadi sekali lagi penting untuk kita bisa mengabarkan Injil. Kembali ke 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-17. Setiap kita orang percaya, semuanya orang percaya kan ya, nggak mungkin lah ya bisa datang ke sini kalau nggak percaya sama Tuhan gitu kan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan itu sejatinya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil. Tetapi bukan berarti semua orang itu dipanggil menjadi pendeta. Ya, kalau semuanya jadi pendeta, siapa yang digembalai? Siapa yang dikhotbahkan gitu. Setiap kita punya panggilan kita masing-masing. Yang terpanggil secara full timer, ya secara full time gitu ya, biarlah menjadi hamba Tuhan atau pendeta atau apapun juga, evangelis dan lain-lain. Kalau kita ingat pembagian 12 suku Israel, ada satu suku yang memang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Suku apa Bapak Ibu? Suku Lewi ya. Tetapi apakah yang 11 suku yang lainnya ini enggak melayani Tuhan? Tetap sama, melayani Tuhan juga gitu ya. Jadi kita belajar bahwa Bapak Ibu yang adalah mungkin ibu rumah tangga, pengusaha, buruh, pegawai negeri, apalagi mahasiswa, pelajar, ya, semuanya memiliki tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Hanya saja memiliki bagiannya masing-masing. Jadi malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita dapat mengabarkan Injil, menghadirkan Injil di dalam pelayanan marketplace. Apa itu pelayanan marketplace ya? Pada dasarnya marketplace, jadi market sama place. Market itu pasar, place itu tempat. Ya, aktivitas tempat orang itu berjual beli atau pasar. Dan jika dikaitkan dengan dunia pelayanan, maka yang dimaksudkan dengan pelayanan marketplace adalah pelayanan di luar tembok gereja. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah bahwa Bapak Ibu yang tidak dipanggil untuk melayani Tuhan secara full time di dalam gereja, Bapak Ibu juga punya panggilan yang sama. Hanya saja Bapak Ibu melakukannya itu di luar gereja.
Dalam artian melakukan, melayani Tuhan, memberitakan Injil di tempat di mana Bapak Ibu sehari-hari itu bekerja. Ya. Ibu-ibu yang jadi rumah tangga, sekali lagi ibu-ibu yang bekerja sebagai pengusaha, yang menjadi guru, yang menjadi buruh, dan apa saja pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Tuhan memanggil Bapak Ibu untuk apa? Untuk juga memberitakan Injil di tempat di mana Bapak Ibu berada dalam kesehariannya. Betul memang bahwa kita melayani Tuhan di dalam gereja. Betul, justru jangan sampai ditinggalkan. Karena persekutuan di gereja lah yang menjadi sumber kekuatan kita untuk kita bisa melayani keluar. Tetapi alangkah sedihnya jika kita ini hanya memilih untuk melayani di gereja. Karena apa? Kita bisa hitung dengan hitungan jam dibanding dengan kegiatan keseharian kita di rumah, di kantor, dimanapun. Bapak Ibu misalkan ya, ada yang ikut kaum wanita mungkin. TPI 2 jam, kaum wanita 1 jam, Darmo Harapan Sore 2 jam. Berapa itu? 5 jam. Dibanding dengan kegiatan kita 1 hari saja, sudah kalah. Ya. Jadi pelayanan Bapak Ibu di tempat di mana Bapak Ibu bekerja itu adalah tempat paling efektif di mana Bapak Ibu bisa mengabarkan Injil, melayani Tuhan. Kita mau kembali perhatikan ayat yang tadi kita baca di 1 Korintus ya. Allah itu tidak pernah menyuruh kita mengubah profesi atau pekerjaan kita setelah kita menjadi percaya. Ya. Asalkan kalau memang profesinya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi Allah tuh tidak pernah nyuruh kita mengubah profesi kita, mengubah pekerjaan kita setelah kita menjadi orang percaya. Kebanyakan orang Kristen salah tafsir terkait apa pemanggilan para murid. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Statusnya berubah gitu ya. Dari nelayan biasa jadi murid. Ini enggak. Allah tidak pernah menyuruh kita mengubah profesi ataupun pekerjaan kita setelah kita percaya kepada Tuhan. Ini satu poin yang sangat penting untuk kita pahami gitu ya. Nah, jadi ayat yang tadi kita pelajari itu menjelaskan bahwa Allah punya rencana yang berkaitan dengan profesi kita masing-masing. Ya. Allah menghargai setiap profesi kita. Sekali lagi kita yang bekerja, ibu rumah tangga ya, dan lain-lain. Allah menghargai setiap profesi kita. Panggilan pekerjaan kita memang berbeda satu dengan yang lain. Saya full timer. Ibu Nini pengusaha lah ya hitungannya ya, punya bengkel sendiri. Atau yang lain punya pekerjaannya masing-masing. Tapi ingatlah bahwa kita punya panggilan pelayanan yang sama untuk mengabarkan Injil, melayani Tuhan dimanapun kita berada. Satu ayat yang terakhir yang juga penting untuk kita pelajari, Kolose 3 ayat yang ke-23. Saya yakin Bapak Ibu mungkin ada yang hafal ya, karena seringkali jadikan ayat favorit. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Mungkin satu orang boleh bacakan Bapak Ibu. Siapa saja boleh bacakan yang sudah dapat. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Makasih Bu Nini ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang salah kaprah, yang sering kali mengkotak-kotakkan panggilan untuk melayani Tuhan. Oh, panggilan melayani Tuhan di gereja saja, cukup jadi WL, cukup jadi singer, cukup jadi usher, cukup jadi kolektan. Habis itu sudah di rumah bebas, mau buat apapun bebas gitu kan, sakar bedewe gitu. Banyak orang Kristen yang salah kaprah. Atau melayani Tuhan itu nggak bisa di pekerjaan keseharian kita, karena pekerjaan duniawi itu cenderung jahat, nggak bisa dijadikan sarana untuk memberitakan Injil.
Kemarin di KTB kaum pria Dharma Harapan gitu ya, kita membahas satu topik mengikut Tuhan Yesus. Ada sebuah pertanyaan yang muncul. Apakah kalau kita mau ikut Tuhan, kita mau fokus untuk mengerjakan pelayanan kita kepada Tuhan, apakah kita harus meninggalkan pekerjaan kita? Dalam sesi sharing ya, karena KTB pasti sharing gitu ya, satu dengan yang lain, saya mencoba memberikan sebuah pemahaman yang seperti ini. Pertama-tama kita perlu mengubah sudut pandang kita ketika kita melakukan segala sesuatu. Dalam artian ayat yang tadi, Kolose 3 ayat 23, apa itu? Ketika kita berbuat segala sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dasarnya, ya, porosnya gitu ya, tujuannya itu Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Baik itu dalam pelayanan maupun juga dalam pekerjaan keseharian Bapak Ibu Saudara. Tahukah Bapak Ibu, bahkan di dalam dunia pelayanan sekalipun, ya, sering kali kita dapat menjumpai ada banyak pendeta yang khotbah-khotbahnya itu bukan God-centered, bukan berpusat pada Tuhan, tapi apa? Perut-centered. Ya, khotbahnya janji iman tok, perpuluhan tok, gitu kan? Yang tanpa kita bermaksud untuk menghakimi, kita tahu maksud dan tujuannya itu apa. Bahkan di dalam dunia pelayanan sekalipun, ya, yang sekiranya orang Kristen itu mengira, oh, pelayanan itu sebagai bentuk yang pekerjaan yang paling mulia. Tak bisa dipandang juga seperti itu. Tergantung orang-orangnya juga. Banyak hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya bukan God-centered, tapi perut-centered gitu ya. Memuaskan keinginannya sendiri. Nah, jadi apa maksudnya? Bahwa dalam setiap pekerjaan kita, bukanlah panggilan pekerjaan kita yang menentukan apakah kita bisa memberitakan Injil atau tidak. Tapi yang terpenting adalah dasar dan tujuannya. Jika Tuhan yang menjadi dasar dan tujuan kita berbuat sesuatu, baik itu pekerjaan keseharian ataupun pelayanan kita, maka muaranya pastilah sebuah pelayanan yang tertuju kepada Tuhan tentunya. Ya. Dalam pekerjaan keseharian kita pun ya terkadang kita bisa menjumpai orang-orang yang perut-centered gitu ya. Ya wajar mungkin ya kalau orang Kristen suka mengkotak-kotakan, ya wajar lah pekerjaan dunia gitu kan. Banyak yang perut-centered sampai korupsi dan segala macam. Tapi kita percaya kalau Tuhan yang jadi poros dan tujuannya, maka pastilah pekabaran Injil itu sangat possible untuk diberitakan. Nah, apa yang mau saya seberangkan melalui poin ini ketika saya sharing kemarin? Jika kita belajar dasar kebenaran ini gitu ya, bahwa Tuhan yang menjadi dasar dan tujuan ketika kita melakukan segala sesuatu, maka segala apapun yang kita kerjakan, baik itu dalam pelayanan maupun pekerjaan keseharian kita, itu tidak lagi berpusat pada kebutuhan dan keuntungan diri kita sendiri, melainkan berpusat pada panggilan Tuhan untuk kita boleh menyatakan, ya, memberitakan Injil dan mengenalkan pribadi Kristus melalui apa yang kita kerjakan. Pelayanan-kah, pekerjaan keseharian kita kah, semuanya pasti kita dapat menyatakan atau memberitakan Injil. Nah, ada muncul lagi pertanyaan, apakah saya salah jika saya itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup saya? Kalau mau fair-fairan, saya pun hidup dari pelayanan, gitu kan? Hamba-hamba Tuhan hidupnya dari pelayanan. Berarti boleh enggak? Ya boleh gitu ya. Boleh kita bekerja sebagai upaya untuk memenuhi kehidupan kita. Enggak salah kok. Rasul Paulus juga bilang kalau enggak kerja enggak bisa makan, gitu kan? Jadi ya kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi jangan lupa diganti sudut pandangnya. Tuhan yang jadi poros dan tujuan kita.
Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu berarti kita ini sedang membawa diri kita kepada sebuah tujuan yang benar dan tujuan yang memang semestinya. Kita ingat tujuan kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri, gitu ya. Jadi seseorang yang memiliki pengenalan akan Tuhan yang baik, seorang yang punya iman, pastilah akan mempercayai providensial. Apa itu? Bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita semua. Ini dasar yang perlu untuk kita imani, gitu ya. Kembali ke pelayanan marketplace, gitu ya. Panggilan kita sebagai orang percaya sekali lagi adalah membawa kabar baik dimanapun kita berada, dimanapun, kapanpun, dan apapun, gitu ya. Ketika kita ditempatkan di mana dalam segala pekerjaan apakah yang dipercayakan, jangan lupa bahwa kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Ya. Pertanyaannya yang mungkin seringkali kita pertanyakan, apakah mungkin ya Tuhan ini pengen saya menjadi seorang utusan misi? Apakah memang saya ini punya panggilan untuk memberitakan Injil? Itu sebuah pertanyaan yang keliru. Karena apa? Sekali lagi, setiap orang percaya punya beban, punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Pelayanan pemberitaan Injil sekali lagi adalah sebuah tanggung jawab kita semua. Ya, Rasul Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kembali ke pertanyaan di awal, bagaimana caranya? Saya bukan pendeta, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa apa, saya punya kelemahan fisik berupa ini itu dan sebagainya. Kemarin minggu lalu ya kalau nggak salah di KTB kaum pria kita juga belajar. Ada banyak orang yang selalu membuat alasan untuk tidak mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita percaya bahwa dalam kelemahan kita sekalipun, kalau memang kitanya mau gitu ya, kita rindu, Roh Kudus akan menolong kita. Beritakanlah Injil dengan cara bekerja, mengusahakan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, potensi kita, bakat kita. Kita bisa nyanyi, pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa berbuat apa, pakai untuk memuliakan Tuhan. Di sini tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengelola sumber daya yang ada dalam diri kita dan juga di luar diri kita. Apa contohnya? Pekerjaan Rasul Paulus, tahu ya Bapak Ibu ya, sebagai pembuat tenda. Melalui pekerjaan kesehariannya gitu ya, Rasul Paulus itu dia bisa membangun koneksi loh dengan sesama rekan pembuat tendanya. Salah satu temannya, Aukila, tahu ya Bapak Ibu ya, dia punya rekan dan dengan networknya dengan pertemanannya, dia membuat pekerjaan Injil menjadi semakin luas, semakin tersebar. Itu jadi bukan hanya dari diri kita, tapi bagaimana kita juga bisa membangun sebuah komunitas yang baik, misalkan yang sekolah, yang mahasiswa gitu kan, di kampus bangun sebuah persekutuan doa sesama orang Kristen dulu awal-awal. Lalu kemudian mungkin ya membuat acara yang terbuka bagi semua orang yang mau ikut. Untuk Bapak Ibu yang bekerja dalam lingkungan Bapak Ibu bekerja, ya cobalah membangun sebuah lingkungan yang baik bagi pertumbuhan iman Bapak Ibu saudara sekalian. Lalu Rasul Paulus juga mengingatkan kita dalam suratnya ke jemaat di Korintus gitu ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah suratan yang terbuka, dapat dibaca, dapat dilihat oleh banyak orang. Orang lain dapat melihat Kristus dalam diri kita. Tapi di lain sisi, orang lain bisa tahu kita masih hidupnya tidak ada Tuhan, kayak setan yang ada gitu kan. Jadi kita belajar memberitakan Injil tidak harus seperti pendeta khotbah gitu kan.
Karena apa? Saya percaya bahwa seseorang itu ada talenta untuk dia bisa khotbah apa enggak, gitu ya. Panggilan kepada hamba-hamba Tuhan juga merupakan sebuah panggilan yang spesifik. Bisa jadi panggilannya adalah untuk pengembalaan, pastoralnya itu sangat kuat sekali. Ada orang yang memang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk berkhotbah. Ada orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk apa? Merintis gereja. Ada orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi misionaris. Jadi setiap kita punya panggilan yang spesifik dan itu yang perlu untuk kita gali gitu ya. Dan untuk kita orang awam mungkin kita bisa pakai kehidupan kita untuk apa? Untuk kita bisa menjadi cerminan Kristus bagi orang lain. Di rumah saya di Jakarta, saya tinggal di sebuah komplek perumahan gitu ya. Di gang rumah saya atau di jalan rumah saya ini ada satu orang yang terkenal karena sisi negatifnya gitu ya. Ada seorang popo itu dialeknya Hokkien untuk nenek gitu ya. Ada seorang popo yang dikenal bawel. Kemana-mana dikenal sebagai popo bawel. Orang-orang tidak suka sama dia. Bilangnya popo bawel gitu kan. Apakah kita juga mau dikenal sebagai tetangga yang rusuh gitu kan? Orang itu bisa nilai loh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita nih bertindak bodoh amat terhadap pendapat orang mengenai hidup kita. Karena apa? Kalau sudah begitu kita nih susah untuk dibangun oleh orang lain. Dan kehidupan kita pada akhirnya dikenal sebagai apa? Sebuah batu sandungan. Bagaimana caranya kita bisa menjangkau orang-orang di komplek perumahan kita kalau kita sendiri sudah dikenal sebagai wah, gak seneng aku sama dia gitu kan, kerjaannya negatif tok gitu. Jadi orang lain bisa melihat hidup kita ada Kristus, tapi orang lain di sisi lain juga bisa melihat wah, itu bukan Tuhan yang tinggal di dalamnya gitu kan. Jadi kita dapat memberitakan Injil dengan banyak metode dalam kehidupan kita. Kita bisa memberitakan Injil melalui teladan kejujuran di tempat kita bekerja. Kita bisa memberitakan Injil melalui ketulusan, melalui kedisiplinan, melalui belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, melalui kesalehan. Ya, minggu lalu kita belajar firman Tuhan ya, panggilan dan rencana Allah, bagaimana kita perlu untuk juga mengerjakan kesalehan hidup. Lalu mungkin kesucian hidup gitu ya, kesalehan. Dan tentu kita bisa mengabarkan Injil dengan mengajak orang untuk datang ke gereja. Ada banyak cara gitu ya, terlalu banyak cara-cara yang bisa kita lakukan dalam bentuk pelayanan marketplace atau pekerjaan kita sehari-hari. Poin pentingnya adalah mau apa? Enggak gitu ya. Saya yakin kalau kita punya kerinduan, pastilah Tuhan juga menuntun Bapak Ibu sekalian untuk melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita dapat menjangkau orang lain. Jadi firman Tuhan malam hari ini kembali mau mengingatkan kita akan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil. Tidak harus di gereja. Karena apa? Karena porsinya kecil, cuma 5 jam gitu ya. Tapi bagaimana dalam kehidupan keseharian kita punya tanggung jawab. Istilahnya Rasul Paulus apa tadi? Berhutang. Untuk apa? Mengenalkan Kristus kepada orang lain. Dan biarlah melalui pelayanan marketplace kita, ya, orang lain di sekitar kita bisa mengenal Tuhan, menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan, menerima pengampunan dan keselamatan hidup kekal. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami semua akan tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Seringkali kami melupakan tanggung jawab ini ya Tuhan. Seringkali kami hanya mau meminta kebaikan Tuhan dalam hidup kami tanpa kami menyadari bahwa kami punya sebuah tanggung jawab
untuk mengenalkan Tuhan kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberikan kami hati yang rindu untuk mau menjangkau, untuk mau memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana ya Tuhan. Dan biarlah melalui kegiatan kami sehari-hari, pelayanan marketplace kami, dalam setiap pekerjaan kami atau aktivitas yang kami lakukan, kami percaya Tuhan yang boleh memperlengkapi kami, menjadikan kami berkat, mengenalkan Kristus, dan semua orang menerima pendamaian oleh Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, pimpin kami dan pakai kami untuk boleh menjadi alat perpanjangan, pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Atas nama jemaat dan pengurus TPI Tengger, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Saudara Thomas. Tuhan yang memberkati dalam setiap pelayanannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.